Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun hari ini tanggal 23 April 2020 saya akan memberikan informasi terkini tentang COVID-19 di Provinsi Lampung. ODP, orang dalam pemantauan, saat ini di Provinsi Lampung ada 3.074 orang, di mana 2.411 orang sudah selesai dipantau selama 14 hari, dan saat ini kami lagi memantau sekitar 662 orang, dan ODP yang meninggal ada 1 orang. Selanjutnya PDP, pasien dalam pengawasan. Saat ini kami mempunyai pasien dalam pengawasan ada 60 orang, dan di mana masih yang berada di ruang isolasi rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung ini ada 18 orang, sedangkan yang sudah mendapat hasil ada negatif dan sudah diperbolehkan pulang ada 33 orang, dan PDP yang meninggal itu ada 9 orang. Nanti akan saya sampaikan tentang PDP yang meninggal. Kasus terkonfirmasi COVID-19 positif di Provinsi Lampung saat ini berjumlah 38 orang, di mana masih ada dalam ruang perawatan atau di ruang isolasi ada 23 orang, yang meninggal 5 orang, dan yang sembuh 10 orang. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang kenaikan jumlah kasus yang positif yang ada di Provinsi Lampung, yaitu berjumlah 11 kasus. Ini juga diakibatkan karena regen yang ada di Palembang sudah beberapa lama habis, sehingga begitu datang langsung diperiksa semua. Sebenarnya kami sudah lebih kurang seminggu lebih menunggu hasil ini. Nah, datanglah kemarin, hasilnya ada 11 orang yang positif. Dengan 11 orang yang positif itu, yang 9 orang merupakan hasil tracing dari pasien-pasien kami yang sudah konfirmasi positif, dan 2 orang memang kasus baru. Dengan adanya peningkatan pasien yang positif, apakah Provinsi Lampung bersama tim gugus tugas sudah menyiapkan mekanisme penanganan COVID-19 untuk kedepannya? Perlu kami sampaikan sekali lagi, pasien positif kami itu adalah 9 orang berasal dari hasil tracing. Berarti jika kita mendapatkan pasien positif dengan hasil tracing, itu pekerjaan para surveillance yang ada di lapangan itu sangat baik. Karena apa? Men-tracing dengan pola-pola yang ada bisa menemukan kasus yang positif dari pasien yang terkonfirmasi positif. Kalau ditanyakan apakah kita ada mekanisme penanganan COVID untuk ke depan yang lebih baik, selama ini kami sudah melakukan protap untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung sesuai dengan protap dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi dalam hal ini kami tetap melakukan sesuai protap, dan tentu saja kita juga bekerja tentu semaksimal mungkin. Yang selama ini juga kami lakukan sudah maksimal. Dan sekali lagi ingin saya sampaikan, penambahan kasus positif di Provinsi Lampung itu adalah hasil tracing, hanya 2 yang kasus baru. Jadi hal ini bisa kita nyatakan bahwa kerja dari tim surveillance yang ada di seluruh Provinsi Lampung sangat baik, bisa menemukan tracing dan bisa menemukan dari tracing tersebut ada yang positif. Berarti cara memberi pertanyaan kepada semua yang di tracing itu benar-benar tidak ada celah orang untuk tidak menyatakan yang sebenarnya. Perlu kami sampaikan, selama ini banyak kejadian di mana orang-orang yang di tracing tidak jujur. Sehingga kita lihat kejadian di Rumah Sakit Muardi ada 49 tenaga medis dan non-medis terpapar dengan COVID-19. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim surveillance Provinsi Lampung yang sudah bekerja dengan sangat baik. Ya. Ada pertanyaan tentang bagaimana penambahan kasus positif COVID-19 di Provinsi Lampung yang berjumlah 11 orang. Tadi sudah saya sampaikan, di mana yang pertama adalah laki-laki 21 tahun asal Bandar Lampung, saat ini lagi melakukan isolasi mandiri. Yang kedua laki-laki 46 tahun asal dari Bandar Lampung, ini lagi melakukan isolasi di rumah sakit pemerintah di Provinsi Lampung. Yang ketiga laki-laki 65 tahun asal juga dari Bandar Lampung, lagi melaksanakan isolasi mandiri.
Selanjutnya laki-laki 30 tahun juga asal dari Bandar Lampung, saat ini juga sedang melakukan isolasi mandiri. Seterusnya ada laki-laki 40 tahun dari Bandar Lampung juga sedang melakukan isolasi mandiri, dan ada laki-laki 49 tahun itu dari Lampung Selatan sedang melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya juga laki-laki berumur sama 49 tahun dan Lampung Selatan juga sedang melakukan isolasi mandiri, dan ada laki-laki 42 tahun itu dari Lampung Selatan juga sedang melakukan isolasi mandiri, dan ada juga laki-laki 32 tahun dari Lampung Utara sedang melakukan isolasi mandiri, dan laki-laki 39 tahun dari Lampung Utara sedang melakukan isolasi mandiri. Jadi perlu kami sampaikan, ada memang kasus-kasus positif yang baru di Provinsi Lampung yang konfirmasi dari positif COVID-19 itu adalah dari hasil tracing dari pasien kami. Ada nanti beberapa pasien, yaitu pasien nomor 1, pasien nomor 13, pasien nomor 20, dan ada pasien yang meninggal di Bengkulu. Setelah adanya 38 kasus yang positif ini, bagaimana dengan status keadaan di Lampung? Apakah sudah bisa dikatakan zona merah? Tidak, atau belum dikatakan zona merah, karena sampai saat ini kita belum mempunyai transmisi lokal. Ada lagi pertanyaan tentang PSBB. Sekali lagi saya mohon maaf kalau soal PSBB silakan untuk menanyakan langsung kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Provinsi Lampung, yaitu Bapak Gubernur Provinsi Lampung. Kalau kita melihat di Provinsi Lampung, di mana Provinsi Lampung memang belum ada transmisi lokal, dalam arti kasus pertama yang menderita COVID-19 positif itu pasti ada hubungan dengan orang dari daerah terjangkit. Selanjutnya begitu kita tracing, ada keluarganya juga yang positif. Saat ini kami mempunyai 5 klaster. Yang pertama adalah klaster Bogor, itu dengan 5 orang yang sudah kami tracing, dan dari yang positif itu ada 5 orang. Klaster Jakarta ada 18 orang, klaster Bengkulu ada 5 orang, dan klaster Goa 9 orang, dan klaster Yogyakarta 1 orang. Ada pertanyaan lagi, apakah sudah ada transmisi lokal di Provinsi Lampung dan bagaimana kronologis lengkapnya? Kalau melihat dari 11 kasus yang positif, ya, itu ada 9 merupakan dari hasil tracing kami, dan 2 ada kasus baru, itu adalah yang ada di Provinsi Lampung, dan semua kasus itu mempunyai riwayat kontak dengan orang dan daerah terjangkit. Jadi belum ada transmisi lokal di Provinsi Lampung. Ada juga yang menanyakan tentang ada 2 PDP yang penambahan itu, bagaimana dengan identitas PDP yang meninggal dunia ini, lalu bagaimana kronologisnya. Saya akan memberikan informasi tentang PDP kami yang meninggal dunia. Yang pertama adalah seorang laki-laki 25 tahun, alamatnya di Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. PDP dia bekerja sebagai karyawan pabrik rakitan mobil di Kota Batam. Ya. Selanjutnya tanggal 20 Maret 2020 PDP tersebut pulang ke Lampung dengan transportasi pesawat untuk yang pertama, dan kemudian pada tanggal 22 Maret 2020 kembali lagi bekerja ke Batam. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 PDP pulang lagi ke Lampung yang kedua kalinya. Pada tanggal 18 April 2020 PDP masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran pukul 10 malam, rujukan dari salah satu puskesmas yang ada di Pesawaran dengan keluhan demam, batuk, dan sesak. Sebelumnya PDP juga pernah dirawat di rumah sakit di Batam selama 1 bulan. Hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah didapatkan PDP menderita TB paru dan HIV positif. Tetapi dilakukan rapid test terhadap pasien ini negatif dan dikategorikan sebagai PDP karena dia berasal dari dan mondar-mandir ke daerah terjangkit. Tanggal 21 April kondisi PDP menurun dan direncanakan akan dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung.
Tetapi saat itu PDP menolak dan meminta pulang paksa dengan pihak rumah sakit, tapi tidak diperbolehkan. Selanjutnya 22 April 2020 pukul 17.00 WIB, PDP meninggal dunia. Sesuai dengan aturan pasien yang meninggal jika masuk dalam status PDP, kita harus perlakukan pemulasaran jenazahnya seperti pasien COVID-19. Selanjutnya pasien PDP kami yang meninggal, laki-laki 75 tahun dari pesisir barat. Kronologisnya adalah sebagai berikut. Pada hari Kamis 16 April, pasien merasa tidak enak badan, juga disertai dengan gejala batuk dengan riwayat habis menerima orang yang berasal dari Bekasi. Tanggal 17 April, pasien berobat ke dokter praktek swasta dengan diagnosa batuk pilek. Tanggal 20 April, pasien kembali berobat ke dokter praktek lainnya dengan diagnosa batuk alergi. Sedangkan tanggal 22 April, pasien berobat lagi ke Poli Rumah Sakit Umum Daerah di Muhammad Thohir dengan keluhan batuk disertai sesak napas berat, dan saat itu pasien di screening dan dilakukan pemeriksaan darah lengkap, ronsen toraks serta rapid test dengan hasil rapid testnya adalah positif. Kemudian pasien dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum daerah tersebut. Pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat, pasien rencana dirujuk ke rumah sakit rujukan di Provinsi Lampung untuk pemeriksaan swab dan perawatan lebih lanjut. Tetapi keadaan pasien terus menurun dan pada pukul 23.00 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia. Proses pemulasaran jenazah juga dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan prosedur pemulasaran jenazah COVID-19 dan oleh pihak PPBD setempat yang melakukan. Nah, itulah informasi tentang 2 pasien PDP yang meninggal.